Nah, tampil kon. Ya, mohon maaf, tak tutup tadi. Bisa masuk lagi semuanya. Oke, kedengaran suara Ustazah? Kedengaran. Kedengaran, ya, alhamdulillah. Nah, sekarang tak share screen ya. Kelihatan? Kelihatan. Alhamdulillah. Baik, tadi nggak bisa akhirnya tak keluarkan sebentar, mohon maaf. Baik, kita mulai. Sudah mulai lagi tadi, mohon maaf karena terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah tanya sekali lagi kabarnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita mulai lagi juga membaca basmalah bersama-sama sebelum mulai karena tadi sempat putus ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang sampai kita di tema 6. Nah, tema 6 kali ini Ustazah Yayu akan menjelaskan materi PPKN-nya, yaitu kerjasama dalam keberagaman. Nah, Ustazah sudah tampilkan slide-nya. Nanti kalau misal nggak kelihatan, terlalu kecil, boleh kalian bilang, kekecilan. Tak besarkan tulisannya, oke? Ya, baik. Kerjasama dalam keberagaman, materi PPKN tema 6 kelas 4. Ustazah mulai. Kali ini kita akan mempelajari 3 bahasan utama. Jadi, apa aja 3 itu? Yang pertama adalah manfaat keberagaman individu dalam bekerja sama. Kemudian yang kedua, keberagaman suku, bangsa, dan cita-cita. Sesuai dengan tema 6 ya, cita-citaku. Kemudian bahasan yang ketiga nanti adalah pentingnya persatuan dalam keberagaman. Langsung saja kita mulai masuk ke konten yang pertama atau materi atau bahasan yang pertama, yaitu manfaat keberagaman individu dalam bekerja sama. Oke, yang di sekitarnya ada suara-suara, mungkin adiknya atau orang tuanya lagi ngobrol, bisa dimatikan terlebih dahulu, di mute saja. Tapi kalau sekitarnya hening, oke, gak apa-apa, dinyalakan saja. Nanti biar kalau diskusi lebih mudah. Jadi Ustazah serahkan kepada anak-anak semuanya, mau di mute atau di unmute, silahkan diamati sendiri di sekitarnya, kondisinya oke, apa ramai. Saya lanjutkan ya. Jadi materi pertama adalah manfaat keberagaman individu dalam bekerja sama. Ya, setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bentuk rambutnya, bentuk hidungnya, warna kulitnya, hobinya, kegemarannya, sukanya, macam-macamnya itu berbeda-beda. Nah, keberagaman tadi atau perbedaan tadi kita anggap sebagai kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Saya ulangi, keberagaman tadi merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, sekarang lanjutkan. Manfaatnya apa saja, dari keberagaman itu ketika sedang bekerja sama? Ya, ada 4 manfaatnya. Berikut manfaat keberagaman dalam bekerja sama. Yang pertama, dapat saling melengkapi kekurangan.
Misalnya kalian sedang belajar kelompok. Nah, Ustadzah memberikan tugas membuat poster. Mbak Raya pinternya itu gambar. Kalau Mbak Nesa pinternya membuat kata-kata. Nah, sedangkan Mbak Mira pinternya itu mewarna. Tapi Mbak Mira nggak bisa bikin kata-kata. Mbak Raya nggak bisa mewarna. Dan Mbak Nesa nggak bisa menggambar. Nah, kesemuanya tadi ketika bekerja sama bisa saling melengkapi kekurangan. Itu manfaatnya berbeda-beda. Jadi manfaat keberagaman yang pertama adalah dapat saling melengkapi kekurangan. Kemudian yang kedua, dapat saling bertukar ide atau pendapat. Jadi misal Mbak Mira maunya, gimana kalau backgroundnya putih saja polos? Ternyata Mbak Raya, kayaknya enak warna pelangi deh. Terus Mbak Nesa, jangan-jangan backgroundnya kayaknya enakan biru. Biru itu warna yang begini-begini. Nah, itu bisa saling bertukar ide. Kemudian yang ketiga, dapat memberi saran atas kekurangan masing-masing. Nah, tadi kan misal Mbak Raya pinternya gambar tapi nggak bisa bikin kata-kata. Nah, Mbak Mira bisanya bikin kata-kata, nanti ngasih tahu. Gini loh cara bikin kata-kata itu, sebaiknya begini, begini, dan seterusnya. Terus yang terakhir, setelah diberitahu, diberi saran sama temannya, akhirnya bisa belajar hal-hal baru. Ya, saya ulangi dulu, manfaat keberagaman dalam bekerja sama ada 4. Yang pertama, dapat saling melengkapi kekurangan. Yang kedua, dapat saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, dapat memberi saran atas kekurangan masing-masing. Dan yang terakhir, dapat belajar hal-hal baru. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut materi yang kedua, yaitu keberagaman suku bangsa dan cita-cita. Silakan mau tanya. Oke, nggak ada. Baik, tak lanjutkan dulu kalau seperti itu ya. Nah, sekarang masuk materi yang kedua, keberagaman suku bangsa dan cita-cita. Ya, masih kelihatan ya. Keberagaman suku bangsa dan cita-cita. Sesuai dengan tema ke-6 yaitu cita-citaku. Ya, dalam menyikapi keberagaman suku bangsa dan cita-cita tadi, perlu dikembangkan beberapa sikap, perlu diterapkan, perlu dilaksanakan beberapa sikap. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama adalah toleransi. Toleransi, ada yang tahu toleransi itu apa? Mbak Kausar? Apa Mbak toleransi, Mbak? Saling menghormati. Oh iya, benar sekali, Masya Allah. Toleransi saling menghormati. Ya, ada di nomor 2 itu ya. Menghargai dan menghormati keragaman, yaitu sebenarnya sama kayak toleransi. Kemudian nomor 3, menikmati dan mempelajari budaya daerah lain. Karena tadi kan beragam suku bangsa dan cita-cita tadi ya. Ya sudah, dinikmati saja, dipelajari nggak apa-apa. Tapi dengan catatan, dilihat dulu budayanya. Karena kan memang dulu bangsa Indonesia sebelum Islam masuk, itu menganut Hindu Buddha. Materi kelas 5 ya, materi tema 5 ya kemarin ya. Kerajaan yang pertama kan Hindu Buddha kemarin. Kerajaan Kutai yang pertama. Sehingga kebudayaan Indonesia masih ada yang dipengaruhi oleh pengaruh Hindu Buddha. Misalnya apa namanya? Memakai sesajen. Tahu sesajen? Tahu. Iya, kayak makanan apa gitu. Oh, oh, ditaruh di pohon lah, di laut, di mana-mana. Nah, kayak gitu itu apa? Tidak perlu kita nikmati dan pelajari. Yang kita nikmati dan Iya, pelajari yang ya, di Bali itu. iya benar. Yang kita lihat ya budaya yang sesuai dengan agama kita saja. Jangan kita berlarut-larut, jangan kita mengikuti apalagi sampai budaya yang seperti itu. Ada bantengan, rame-rame, kalian ikutan malah jadi bantengnya ya. Nauzubillahimindzalik. Jangan ya. Iya, iyalah. Iya, iya. Kemudian yang keempat, menjadikan keragaman sebagai kekayaan, bukan kekurangan.
kekurangan. Berbeda-beda itu yang membuat kaya, bukan malah dijadikan kekurangan terus akhirnya bertengkar. Itu sikap yang harus diterapkan dalam menyikapi keberagaman suku bangsa dan cita-cita. Sekarang kita lanjutkan. Oke, cita-cita. Cita-cita adalah impian yang ingin kita wujudkan. Bukan sekedar impian tok, tapi ada keinginan untuk mewujudkan. Nah, jadi misal ada impian untuk menjadi seorang putri. Kira-kira itu cita-cita apa bukan itu? Bukan, karena nggak mungkin kita wujudkan ya. Tapi cita-cita itu yang lebih ada usaha untuk kita wujudkan. Oke, sudah punya cita-cita atau masih ada yang bingung dengan cita-citanya kah? Mbak Nazifa, pengen jadi apa Mbak Nazifa? Pengen jadi apa Mbak Nazifa? Dokter. Dokter. Oh, Masya Allah. Cita-citanya Mbak Nazifa jadi dokter. Nek Mbak Raya pengen jadi apa Mbak Raya? Hah? Dokter juga. Sama. Mbak Lala mau jadi dokter juga. Apa, Us? Cita-citanya Mbak Lala mau jadi apa Mbak Lala? Saya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Oke. Sekarang masih putus-putus? Udah enggak. Udah enggak. Kepengen jadi apa Mbak Lala? Cita-citanya apa Mbak Lala? Koki. Koki. Oh, Masya Allah. Tak pikir sama kayak bapak ibunya jadi perawat. Ternyata enggak. Ya, enggak apa-apa. Pokoknya impian itu ingin kita wujudkan. Maka itu baru namanya cita-cita. Nah, saya lanjutkan. Setiap individu memiliki cita-cita yang beragam karena karakteristiknya beragam. Plus juga bisa jadi cita-cita itu dipengaruhi juga oleh sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Misalnya, dia tinggalnya di laut. Terus banyak di sekitarnya orang yang menjadi nelayan, jadi pelaut. Akhirnya ya dia ikut-ikutan juga. Karena di sekitarnya banyak sumber daya alam yang melimpah dari laut. Contoh lain, di Malang Selatan misalnya. Pernah tahu belerang kalian? Ada yang pernah lihat belerang? Oh, di Malang Selatan itu banyak. Yang bongkahan batu warnanya kuning-kuning agak keorenan, baunya menyengat sekali itu. Oh, pernah. Nah, ya Lihat. itu. Karena mungkin di sekitarnya banyak sekali belerang, akhirnya dia ingin mengembangkan usaha belerang, mau dibikin sabun atau mau dibikin apa. Nah, karena sudah sering setiap hari yang dilihat belerang. Atau mungkin tinggalnya di perkebunan kelapa sawit, setiap hari itu mainnya di perkebunan kelapa sawit, akhirnya mau jadi pengusaha kelapa sawit. Nah, bisa jadi juga. Makanya cita-cita itu bisa dipengaruhi juga oleh sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi terakhir. Nah, sedikit kan. Tadi yang pertama adalah, masih ingat apa yang pertama? Manfaat keberagaman individu dalam bekerja sama. Terus yang kedua, keberagaman suku bangsa dan cita-cita. Nah, materi terakhir adalah pentingnya persatuan dalam keberagaman. Nah, perbedaan-perbedaan tadi tidak perlu kita permasalahkan, kita hanya perlu bersatu saja. Ya, baik. Pernah dengar Bhinneka Tunggal Ika? Pernah. Pernah, iya. Di mana? Pernah. Pancasila. Di Pancasila, ya. Kalau kalian pernah lihat gambarnya burung Garuda, itu bawah kakinya itu mencengkeram, cakarnya itu menyengkeram pita. Nah, pitanya tulisannya itu Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika?
Ada yang tahu? Berbeda tapi satu jua. Wah, Masya Allah, siapa itu Mbak Raya yo? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Betul, Masya Allah. Iya, Bhinneka Tunggal Ika artinya memang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang mana kata-kata ini atau semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Empu itu MPU tulisannya. Empu itu julukan untuk orang-orang pinter zaman dulu. Ada Empu Tantular, ada Empu Prapanca, ada Empu Wikana, Walmiki, dan macam-macamnya. Itu orang-orang zaman dulu, pas zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah, dari kitab Sutasoma tadi diambil kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan dijadikan semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Oke, sekarang langsung ke bagian dari materi terakhir, yaitu sikap yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kita mulai yang dari sekolah terlebih dahulu. Sayangnya mungkin untuk beberapa waktu kita belum bisa melaksanakannya. Oke, yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan, baik ras, suku, budaya, bahasa, kesukaannya, fisiknya, dan macam-macamnya. Tidak usah dibeda-bedakan, baik yang hitam atau yang putih, yang rambutnya lurus atau yang krewul, atau mungkin hidungnya yang mancung atau yang pesek, nggak usah dibeda-bedakan. Plus juga kaya miskin, aku berteman sama yang kaya toh, ya nggak gitu juga. Kemudian yang kedua, menaati peraturan sekolah. Ya, kalau semuanya taat peraturan, maka akan terjadi keseragaman, sehingga nggak ada perbedaan yang mencolok. Misal, sekolah itu disuruh pakai seragam. Kenapa? Biar semuanya jadi sama. Yang kaya, nanti kalau misalnya nggak ada seragam ya, yang kaya bisa jadi pakai baju yang bagus. Sementara yang nggak punya, pakai bajunya ala kadarnya. Tapi karena pakai seragam, akhirnya semuanya jadi sama. Kemudian yang ketiga, menghormati dan menghargai antar warga sekolah. Perhatikan, bukan sekedar antar teman atau antar guru atau guru dengan muridnya, tapi semua warga sekolah. Jadi termasuk Pak Ali juga sebagai satpam, termasuk Pak Agus dan Pak Basori juga sebagai petugas kebersihan. Kemudian yang keempat, saling tolong-menolong. Tadi ya, tidak pandang bulu, tidak lihat siapa, pokoknya kalau butuh pertolongan ya kita tolong. Dan yang terakhir, menghindari bullying. Ada yang tahu bullying? Mungkin sering dengar dibullying. Apa bullying? Apa Mbak Aira? Masa nggak pernah dengar bullying? Bullying. Bullying itu sikap mengejek, merendahkan, sampai menyakiti teman yang lain. Itu jangan sampai terjadi ya, bullying. Merendahkan, mengejek, sampai menyakiti teman yang lain. Dulu zaman Ustadzah waktu jadi wali kelas 2, beberapa tahun yang lalu itu ya, ada berita di TV, di internet, di mana-mana ruame sekali, terjadi bullying di anak SD, tapi bukan SD sini. SD nggak tahu di mana itu. Ceritanya ada satu anak yang dia itu dibully sama teman-teman dan kakak kelasnya. Telinganya itu dimasukkan keripik singkong kalau nggak salah. Dimasuki keripik singkong, dicek-cek gitu, sampai masuk ke dalam. Nah, teman-temannya menganggap itu lucu. Menganggap itu tidak menyakiti. Padahal si dianya tersakiti. Bahkan dikabarkan si dianya ini sampai meninggal. Karena gendang telinganya robek, terus sampai masuk ke dalam juga keripik singkongnya tadi. Itu bahaya bullying. Jadi hati-hati ya. Yang kita anggap biasa, bisa jadi dianggap nggak biasa sama teman kita. Jangan sampai menyakiti. Oke, lanjutkan. Sekarang persatuan kesatuan di lingkungan tempat tinggal, alias di dalam masyarakat. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Masih ingat musyawarah kemarin sila berapa?
Uha, uha. Gambarnya kok nggak ada. Gambarnya nggak Sila ada. 4. Sila 4, bener. 4. Oke, bener. Sila 4 ya, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kalau ada apa-apa, dulukan musyawarah terlebih dahulu. Berikutnya yang kedua, menjaga ketertiban dan kebersihan. Terus yang ketiga, menaati peraturan. Sama kayak tadi yang di sekolah, menaati peraturan. Dan yang keempat, menerapkan sikap kekeluargaan. Ya, ini berhubungan dengan nomor 1, musyawarah tadi. Misal, tetangga A sama tetangga B kok ada masalah, dulukan musyawarah secara kekeluargaan dulu. Jangan buru-buru ke Pak Polisi. Wes kamu tak penjarakan. Jangan, dibicarakan baik-baik dulu. Kemudian yang kelima, tolong menolong. Nah, yang berikutnya di rumah, ini materi 2 terakhir. Setelah ini ada 1 lagi dan selesai. Ya, sekarang persatuan kesatuan di rumah. Apa aja contohnya? Yang pertama, bersihkan rumah bersama. Itu gambarnya itu. Bisa dilihat, ibunya lagi nyapu, anaknya sulak-sulak, ayahnya lap-lap, dan semacam-macam. Lalu saling membantu dalam menyelesaikan tugas rumah. Misal ibunya masak kerepotan, ya tidak ada salahnya kalian membantu. Nggak harus dipanggil dulu sampai ibunya teriak-teriak. Lalu yang ketiga, musyawarah juga dalam menyelesaikan permasalahan. Dan yang terakhir, contohnya, bergotong royong merapikan taman. Itu contoh di rumah. Nah, sekarang yang terakhir. Tadi kan materi ketiga adalah bersatu dalam keberagaman. Nah, keberagaman itu apa saja? Bisa keberagaman bahasa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Gayo dari Aceh, ada juga bahasa Osing dari suku Banyuwangi, ada mungkin bahasa Madura, bahasa Baduy, dan macam-macam sesuai sukunya masing-masing. Plus makanan daerahnya juga berbeda-beda. Oh, Mbak Zahwa, izin sebentar ya, Mbak Zahwa hilang. Oke. Terus manfaatnya apa kalau kita mengenal bahasa dan makanan dari daerah lain? Nah, yang pertama kita bisa menghargai keberagaman di sekitar. Kemudian yang kedua, bisa menikmati makanan khas Indonesia. Enak kalau misal apa kita kenal orang dari daerah mana, terus makanannya beda, ternyata enak, kita bisa cicip-cicip masakan dari seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga, kalau kita mengenal bahasa daerah, bisa berkomunikasi dengan keluarga. Maksudnya ini keluarga besar ya, menggunakan bahasa daerah. Jadi kalau pas lebaran mungkin, tapi bukan masa pandemi, ngumpul sama sepupu-sepupu dan yang lain, yang mungkin mereka tinggal di desa, akhirnya kita bisa bahasa Jawa, bisa omong-omongan. Atau mungkin ngumpulnya di Kalimantan karena aslinya Kalimantan, terus ketemu sama orang-orang sana, kita bisa bahasanya enak, bisa ngobrol dengan akrab, lebih akrab daripada pakai bahasa Indonesia. Tapi emang nggak bisa ya bahasa Indonesia aja. Kemudian yang terakhir, bisa mempromosikan makanan Suaranya putus-putus. Siapa ini? Yang lain, apakah suaranya saja juga putus-putus? Enggak. Enggak terlalu. Oh, enggak. Berarti berarti kalau putus-putus itu sinyalnya. Sinyalnya coba pindah dulu, Mbak. Karena yang lain bilangnya enggak. Kalau semuanya bilang putus-putus berarti emang sinyalnya Ustazah. Tapi ini yang lainnya enggak. Coba pindah tempat, cari tempat terbuka yang sinyalnya oke. Sudah? Wes, ini materi yang terakhir. Manfaat kalau kita bisa mengenal bahasa daerah lain plus makanan daerah lain. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan untuk materi PKN hari ini? Ustazah. Iya, Mbak Naura. Mbak sebentar. Tak stop share dulu ya. Oke, biar kelihatan. Ya, semuanya kelihatan. Silakan. Nah, hari ini ada tugas. Hari ini ada tugas. Bahasa Arab tadi apa ya? Bahasa Arabnya menyimak enggak ada. Tematiknya enggak ada.
PJOK-nya praktek tolak peluru dengan media bola kasti. Ini enggak dikirim juga karena belum waktunya ngirim PJOK. Enggak ada tugas untuk hari ini. Nah, karena enggak ada, silahkan dilengkapi tugasnya yang belum. Mungkin juga belum UH matematika, bisa jadi kemarin sudah ketiduran, capek, UH belum. Ya. Ada mau tanyakan lagi? Nah, tak tampilkan dari awal tadi. Materinya ada 3 ini. Sampai sini. Ya, materinya PPKN 3 ini. Manfaat keberagaman individu dalam bekerja sama, kemudian keberagaman suku, bangsa, dan cita-cita, terakhir pentingnya bersatu dalam keberagaman. Ada yang mau tanyakan dari ketiganya? Enggak, wes paham beneran? Oke, baik. Kalau sudah paham, ganti ustazah yang bertanya. Mengingat-ingat materi masa lalu. Materi masa lalu. Tadi kan keberagamannya, salah satu yang kita bahas tadi kan bahasa sama makanan. Nah, masih ingat makanan gudeg berasal dari mana gudeg? Tunjuk saja wes. Mbak Nesa, gudeg dari mana Mbak Nesa? Dalam Gudeg, tahu gudeg sayur nangka? Jogja. Iya, siapa jawab Mang? Mbak Raya. Iya, dari Jogja. iya, benar, gudeg dari Jogja. Oke, ganti. Rendang. Mbak Kausar. Dari mana rendang? Dari Padang. Padang, Sumatera Barat. Oke, siapa jawab Mang? Bener. Lalu empek-empek. Dari mana empek-empek? Bandung. Palembang. Palembang. Siapa yang jawab Palembang? Mbak Najwa. Kalau empek-empek dari Palembang. Kalau Batagor yang dari Bandung ya. Empek-empek dari Palembang. Jangan dijawab empek-empek dari Sengkaling. Karena belinya empek-empek di Sengkaling. Bukan Malang. Oke, kalau makanan apa lagi ya? Rawon, rawon. Malang. Malang. Jatim. Jatim, bener. Enggak Malang tok ya. Di Kediri ada, di Surabaya juga ada. Rawon banyak di Jatim, bener. Terus apa lagi? Ketoprak. Toprak. Jakarta. Jakarta, bener Mbak Lala. Ketoprak itu ada cambah-cambahnya, ada tahunya, ada bumbu-bumbu kacangnya kayak gitu. Bener. Terus apa lagi ya? Makanan apa lo? Makanan apa lagi? Coba-coba. Yang punya bedek-bedekan. Makanan apa lagi Mbak Kela? Gorengan. Ya, gorengan mandi dia enek. Gorengan bisa juga mampir ke warung bucil punyanya ibunya Mbak Kela. Oh, nggak ada gorengannya. Adanya apa mie? Iya. Terus apa lagi? Makanan apa lagi? Sate Madura. Sate Madura. Ya, betul. Iya, Sate Madura. dari Madura ya. Walaupun aslinya sate dari mana-mana, tapi yang terkenal sate dari Madura. Oke, betul. Soto dari mana soto? Soto dari
Lamongan, iya yang terkenal memang soto Lamongan, tapi soto bukan dari Lamongan ya. Soto sak Jatim itu masih ada soto, di Malang juga ada soto. Soto dari Jatim. Hei, Mbak Naura masih putus-putus? Sudah enggak usah. Sudah enggak, oh ya, berarti emang sinyalnya Mbak Naura tadi ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri Zoom-nya Rujak ini sudah. Cingur, Surabaya. Weh iya, rujak cingur Surabaya. Tahu cingur? Cingur itu apa? Tahu. Apa? Hidung sapi. Iya, Hidung hidungnya sapi. sapi. Bener. Hidungnya sapi itu diolah kayak gitu jadi enak kayak gitu. Padahal kalau kita lihat hidungnya pas masih jadi sapi ya. Hihi, masa itu dimakan sih? Tapi sudah jadi cingur enak. Ya wes itu. Iya sama. Namanya rujak cingur mesti ada tahu tempe sama lontongnya, ada sayurnya juga. Ora cingur tok terus dikai bumbu. Garam. Garam dari mana? Dari Madura. Oke, garam yang terkenal dari Madura. Ya baik, waktunya sudah mau habis. Kita akhiri Mbak Haifa ya, Mbak Haifa, tutupan Mbak Haifa. Hafatul majelis. Nani salasa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, setelah habis ini share PPT-nya. Terus juga nanti kalau record videonya sudah selesai tak share juga. Mohon maaf jika ada kesalahan, kalau benar dari Allah, salah dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Oh, hari ini ada Al-Quran apa enggak? Enggak. Enggak ada. Arija berarti yang ada. Ada. Siapa yang ada? Mbak Najwa? Iya. Oh ya wes. Beda-beda emang jadwalnya. Yang ada ya silahkan, yang enggak ada ya sudah. Ya, semuanya dadah. Selamat. Sholat dulu habis ini. Belum, masih agak lama.